Shalom warga kerajaan, selamat datang dalam program Voice of Victory. Sebuah program yang membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Lewat program ini, marilah kita membangun budaya kerajaan Allah, mengawali hari dengan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membaca firman-Nya, merenungkannya, dan melakukannya sepanjang hari ini. Warga kerajaan Allah, sudah siap menerima perkenanan Tuhan dalam hidup saudara? Well, let's worship Him and shout out the Voice of Victory. Jesus bless you. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan
keluarga kerajaan Allah, bertemu lagi kita dalam acara ini, dan saya percaya pertemuan ini akan membawa berkat dan menjadi berkat buat semua pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan lihat sama-sama dan dengar firman Tuhan yang terambil dari Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dia yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Di dalam Matius 8 ini ada 4 peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu pertama, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Yang kedua, Tuhan Yesus menyembuhkan hamba daripada perwira. Yang ketiga, Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Yang keempat, dikatakan begitu banyak orang yang datang dan semuanya itu disembuhkan. Dari peristiwa yang kita baca, kita lihat dalam Matius 8 itu bukti untuk kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu penyembuh dari semua penyakit, tidak terkecuali, termasuk juga tidak terkecuali semua orang bisa dilawat oleh Tuhan. Sehingga kalau dikatakan tadi di dalam Matius 8 ayat 17 itu sebetulnya sudah dinubuatkan terlebih dahulu oleh Nabi Yesaya, yaitu Yesaya 53 ayat 4, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit, Tuhan Yesus menanggung semua siksaan, sehingga setiap kita boleh percaya bahwa luka yang dia alami, siksaan yang dia alami, tertolak yang dia alami, itu berarti dia lakukan buat saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari kita belajar sama-sama. Hari ini kalau ada orang saudara yang sakit, saudara yang mungkin sakit sangat berat atau sangat ringan, itu tidak peduli keadaannya. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kita. Saya punya pengalaman, saya cerita singkat. Saya punya pengalaman kurang lebih 25 tahun yang lalu. Anak saya yang nomor 2 itu kena tumor. Dan waktu mau dioperasi dia tidak mau karena dia takut. Akhirnya kita kemudian sepakat tidak dioperasi oleh dokter. Kita hanya datang kepada Tuhan dalam doa. Karena memang dia nggak mau. Dia bilang, Papa Mama bilang Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Pokoknya saya nggak mau dioperasi oleh dokter. Jadi kami ambil keputusan, kita sama-sama datang kepada Tuhan dalam doa. Dan kemudian dikatakan waktu peristiwa itu terjadi 2 tahun, 9 tahun ketika dia berusia 9 tahun, dia dilawat oleh Tuhan, disembuhkan. Tumor tulang itu hilang sama sekali sampai hari ini. Artinya mujizat masih ada sampai hari ini. Tuhan tetap bekerja dalam hidup saya dan saudara yang datang kepada Dia minta, berdoa. Yang kedua, bereskan hati. Kalau ada dosa, selesaikan. Minta ampun, minta maaf kepada Tuhan, juga kepada sesama. Bereskan. Dan yang ketiga, percayalah. Buang semua takut dan khawatir, tidak percaya, lalu kita ambil sikap seperti perwira itu berkata, hambaku tidak usah ke situ. Tuhan hanya berkata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Dan apa yang diimani oleh perwira itu, seketika itu juga hambanya sembuh. Jadi hari ini kalau saudara ada di tempat tidur, saudara ada di mana saja, mari saudaraku sekalian, kita datang kepada Tuhan, kita minta kepada Dia, ulurkan tangan, jamah hidup saya, sehingga Dia bisa menolong dan Dia bisa menyembuhkan kita. Tuhan memberkati saudara. Kita akan masuk di dalam doa. Pegang di mana tempat yang saudara sakit. Mungkin sakit kepala,
mungkin sakit dada, mungkin sakit perut, sakit kaki, di mana saja tempat itu. Sama-sama kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saudara dengar baik-baik apa yang saya katakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat karya yang luar biasa yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami, yang sudah dinubuatkan dan sudah terjadi. Kau kerjakan itu di kayu salib. Tuhan bayar lunas semua penyakit, semua kekurangan, semua kelemahan dalam tubuh kami. Sebab itu di dalam nama Yesus, kalau ada sakit hati, kalau ada kecewa, kalau ada takut, kalau ada bimbang, kalau ada ragu, kami katakan saat ini, ampunilah Tuhan, sucikan hati kami, sehingga semua yang ada di dalam diri kami yang bukan ditanam oleh Bapa terangkat, terlepas, dan darah Yesus yang berkuasa menyucikan. Tetapi juga kami percaya di mana tempat kami yang ada sakit, mungkin di kepala, mungkin jantung, mungkin lever, mungkin paru-paru, dimanapun sakit itu, kami percaya bahwa firman Tuhan berkata, oleh bilur Yesus kami sudah sembuh. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, nama di atas segala nama, kami perintahkan semua penyakit itu keluar saat ini juga. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan dan Engkau mau melakukan dalam kehidupan kami. Teguhkan, kuatkan hati kami Tuhan, untuk kami tetap percaya Engkau pasti akan datang dengan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.